Ini belanjaan mahal banget nih. Ikutin maunya Bumil, bener-bener ya. Daun pisang, daun kunyit guys, daun kemangi. Anak kembar di situ lihat tuh kepalanya nongol. Belanja kayak ginian 1.200.000-an. Lagi belanja di toko Asia. Tadinya aku nggak mau bikin video ya, tapi ya udah bikin aja dikit-dikit, nanti di rumah aku unboxing. Ini belanjaan mahal banget nih. Ikutin maunya Bumil, bener-bener ya. Aku beli daun pisang, beli daun kemangi, beli telur, beli ini nih pisang goreng sama mangga ya. Wajib beli teh Sariwangi, santan-santenan. Aku mau beli minyak wijen, habis semua ya. Kosong minyak wijennya. Dan habis. Hey. Ya. Hey. Nih dorong apa? Iya bun, tempe. Ini apa? Mau beli apa? Beli daun pisang bun. Daun pisang dan temannya se-RT. Sekarang kita mau beli tepung beras, rice bloom. Di sini sesame oli. Oke, kita beli daun pandan. Ups. Susah banget. Daun kunyit guys, daun kunyit. Nah, si Devita kayaknya udah kesana, jadi kita harus ke kasa. Maar dit is staan op de deze is wat goed. So, ayo kita pulang sama anak-anak ini. Kita taruh semua di bagasi. Nah, kita taruh pelan-pelan. Iya. Tuh, anak kembar di situ lihat tuh kepalanya nongol. Aduh, Hasya. Muat nggak bun? Muat nggak? Aku salah beli kemanginya guys. Jadi si Devita tadi beli kemangi juga, tapi yang di pot, dan aku cium baunya benar-benar bau kemangi. Kalau ini sweet basil, jadi kemanginya Thailand. Ada longan lagi, tapi mangga aja deh. Ya udah. Nah ini dia versi kemangi in pot. Oke, kita punya daun kemangi di pot, jadinya kita salah beli. Kita ambil ini daun kemangi sama pohon-pohonnya guys. Let's go, kita mau pulang sekarang. Udah teler, baru belanja gini aja udah teler kita. Nggak bisa, rumah Tante Vita lagi dibenerin, lagi ganti lantai. Gantian, bangunnya gantian bun, renovnya. Ya, sekarang kita mau pulang aja. Mama Asya mau bikin apa namanya, pepes tahu ya, pepes tahu jamur sama pepes tahu teri. Hai bun, kita udah di rumah. Aku kok ngantuk banget ya guys. Semalam aku tidurnya nggak terlalu nyenyak. Oh ya, kunci tergantung di luar, menggantung di luar.
itu tuh cookie tuh, ambil. Sekarang aku mau masukin dulu barang-barang frozen ke freezer. Terus yang nggak frozen aku diemin dulu, aku mau makan, terus habis itu aku mau tidur dulu. Baru nanti kita lanjutin unboxingnya ya. Beli apa aja Mama Asya yang frozen. Padahal kulkasku udah penuh guys. Ya ini semua ada daging-dagingan apa segala macam. Tapi saya tetap aja belanja lagi karena belanja ke supermarket Asia adalah kenikmatan duniawi buat Mama Asya. Ini ya, daun pisang 200 gram. Hampir 100.000 guys. Saking Mama Asya ngidam. Jadi ini habis ini aku mau makan, terus aku tidur siang. Habis itu aku mau bikin pepes tahu ya. Daun pisangnya harus yang fresh. Jadi kalau daun pisang yang frozen itu sebenarnya lebih murah, tapi aku maunya yang fresh. Terus kita beli daun kunyit 200 gram juga, harganya 40 ribuan kalau nggak salah tadi, 50 ribu, I don't know lah ya. Terus aku beli kerang hampir 1 kilo, ini harganya berapa ya, kayak 140 ribu. Ini udah nggak muat. Nah, beli juga ini nih, apa namanya, kacang panjang frozen, murah sih, ini 30 ribu ya. Ini nggak muat bun, jadi coba taruh di freezer, kulkas yang biasa. Nah ini selebihnya kayaknya nggak ada yang bener-bener untuk bahan frozen ya. Jadi kita taruh aja di kulkas yang biasa ya bunda. Nggak cukup semua, ini udah penuh. Karena kemarin habis aku bongkar loh. Mana ya bun? Terus untung nih aku akhirnya nemu kemangi yang bener-bener mirip kayak di Indonesia guys, tapi di pot. Asya nggak mau makan dulu somai? Mau somai? Nah, ini masih ada freezer di sini. Nggak tahu ya cukup apa enggak. Freezer udah nggak muat. Yang lainnya ada nggak ya yang untuk di kulkas biasa? Tahu kayaknya, tahu. Lebihannya bahan-bahan yang tidak terlalu penting ada di kulkas. Nah ini buah mangga kecil-kecil kalau petong ya, tapi ini manis karena mangganya tuh kayak mangga kuning, kayak mangga apa ya, pakai mangga gedong gitu, tapi ini dari Pakistan. 5 biji, tadi ada yang 4 tapi gede-gede, aku pilih yang 5 aja kecil-kecil. Harganya 13 euro, kayak 250 ribu guys. Tapi gimana lagi, daripada nggak ada yang jual ya, terus lagi hamil semua, pokoknya wajib beli kalau dipengenin biar babynya happy, mamanya happy. Taruh ini dulu ya. Sekarang kita mau makan siang dulu ya guys. Apa tuh, kasih aku tawarin mau makan mie atau mau makan siomay, dia bilang siomay. Ini kan kemarin aku masak siomay ya. Banyak banget dong. Masih ada sebaskom. Kenapa? Aku nggak ngerti lagi. Masih kol sama kentangnya. Terus aku pakein apa namanya, telur sama bumbu kacang. Tinggal panasin aja di microwave, gampang. Terus makan dulu Bumil, makan siang. Tadi mau makan siang pakai somai masih Devita, tapi dia tiba-tiba juga capek. Ya udah pulang aja, kita tidur siang dulu, ngajak anak-anak kita tidur siang, padahal mamahnya yang butuh tidur siang ya bun. Keluar sedikit aja karena udah banyak. Terus tinggal pakein apa namanya, bumbu kacang. Ini bumbu kacangnya juga bikin sendiri ya kemarin. Cantik banget ya. Sama itu nggak perlu banyak bumbu kacang. Bumbu kacangnya 2
Apa? Heel. Heel? Ya is okay. Heelnya nggak usah dimakan ya nak. Ya. Tuh, tinggal kita panasin di microwave. Enak banget nih somainya. Enak ya somainya ya? Enak nggak nak somainya nak? Lekker sayang. Lihat dong. Somai Mama Asya, ya. Habis ini kita bobo ya. Bun, ini udah jam 4:30 lewat. Aku baru bangun tidur, alhamdulillah ya, segeran. Matanya merem-merem gitu kan, merem-merem. Walaupun nggak bener-bener tidur banget sih ya, tapi enak aja gitu, kayak kayak merem sebentar. Kayak kamu punya mango Pakistan. Mango Pakistan. Jadi tadi Mama Asya emang sebenarnya belanja pengen utamanya beli daun pisang, tapi seperti biasa ya guys, kalau udah di toko Asia itu ya ada di layar tas ya, jadi apa tuh namanya, lapar mata guys. Terus kalau udah ke toko Asia tuh kayak hiburan banget, kayak di surga gitu ya. Oh milih ini, milih ini. Sebenarnya nggak penting-penting banget, tapi pengen aja gitu. Dan ya itulah, karena mungkin aku tinggal nggak di Indonesia ya, jadi apa-apa tuh selalu lebih perlu effort gitu, lebih perlu usaha. Misalnya aku sekarang mau pepes tahu, mungkin kalau di Indonesia aku tinggal pesen aja GoFood atau pergi ke restoran Sunda yang ada pepes tahunya, restoran Betawi misalnya gitu ya. Nah di sini kan susah ya orang yang jual pepes tahu. Jadi kalau di Belanda memang banyak restoran Indonesia, cuman mereka tuh rata-rata jual makanan-makanan yang emang populer gitu, yang udah pasti orang Indonesia sama orang Belanda suka. Misalnya kayak nih. Jadi yang dijual di sini misalnya rendang, semur, ayam kari gitu ya, ayam kuning, telur bumbu Bali, bami, nasi, ikan ya, mungkin ikan makarel ya, atau ikan tongkol di Belado. Tapi itu juga jarang orang jual ikan gitu, karena orang Belanda nggak terlalu favorit ikan-ikanan gitu ya. Terus buat yang makanan yang lebih kampung banget gitu, terus yang lebih spesifik dari daerah mana gitu, itu kayak susah, jadi harus bikin sendiri. Jadi aku kemarin bikin somai juga kan ibaratnya kayak snack ya, atau appetizer. Nah appetizer itu cemilan itu juga orang nggak terlalu banyak jual, kecuali bakso. Bakso pun juga baru beberapa tahun sekarang, kayak 5 tahun lalu untuk nyari restoran yang jual khusus bakso tuh nggak ada. Kalau sekarang mereka udah rata-rata sediain ada bakso, terus mie ayam mulai ada tapi nggak semua. Jadi memang enaknya tetap di sini supermarket Asianya tuh lumayan lengkap. Apalagi aku memang tinggal di daerah yang nggak jauh ke supermarket Asia terbesar di Belanda ya, di daerah Den Haag yang toko tadi gitu bunda. Terus kayak misalnya buah-buahan, mereka kalau buah-buahan tropis nih kayak gini nih, mangga-mangga gini, ini memang kalau misalnya aku selalu rupiahkan ya, mahal. Dan buat orang Belanda pun memang mahal juga, mangga segini 13 euro gitu. Karena biasanya di supermarket biasa mangga satu bijinya paling mahal 1,5 atau 2 euro lah ya.
Dan itu pun mangganya gede, tapi mangganya dari Amerika Latin, teksturnya beda, rasanya beda, juicy-nya juga beda. Nah, kalau misalnya mangga dari Asia itu memang lebih watery ya, lebih juicy, terus lebih lembut. Nah itu aku suka banget kayak mangga ini, tapi di sini tetap nggak ada jual mangga harum manis, Bunda. Terus untuk kita bikin kayak misalnya mau bikin pepes tahu, kan aku pengennya daun pisang yang fresh ya, karena kalau dulu aku coba pakai daun pisang yang frozen itu baunya tuh beda gitu, bau di pepesannya. Waktu itu aku bikin apa ya, nasi bakar sih, jadi baunya beda gitu, nggak terlalu enak. Terus bikin lontong juga ya pakai daun yang frozen, udahan dia lebih cepet rentan, lebih cepet robek. Terus baunya juga beda, namanya udah daun terus di frozenin, terus kita defrost, terus kita masak lagi. Mungkin ada proses oksidasinya atau apalah, aku nggak ngerti, jadi kurang enak walaupun lebih murah kalau untuk beli daun yang frozen. Jadi ya udah, aku sekarang kalau misalnya aku lagi pengen itu, aku nggak mau nyesel, lebih baik aku ya udah keluar uang lebih banyak, tapi aku bener-bener pengen rasanya yang semirip mungkin yang aku bayangkan gitu. Apalagi lagi hamil tuh sensitif banget. Nah cuman kalau misalnya kayak beli telur, tadinya kan si lakiku pengennya kalau telur tuh yang organik bla 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 gitu ya. Aku sekarang belinya telur murah aja nih. Ini termasuk murah ya, satu kerat gini si 30, sekarang harganya €6.50, kayak misalnya 115.000. Itu menurut aku termasuk murah, karena kalau misalnya harga yang telur organik 10 biji itu bisa 60.000, sedangkan ini dapat 30. Jadi aku beli telur yang murah karena telurnya bisa buat dicampur mana aja gitu loh, buat campur-campuran rata-rata ya. Bikin pepes tahu nanti mau pakai telur. Kemarin bikin somai pakai telur. Nanti aku mau bikin apa lagi ya? Mungkin aku mau bikin otak-otak atau bakso ikan atau apa aja lah yang makanan olahan sendiri itu juga sering pakai telur. Nah terus aku juga nge-stok telur asin guys, ini enak banget nih. Ya ini telur asin, tapi aku nggak tahu ya, kayaknya telur asinnya itu bukan dari Indonesia bun. Dan mana ini bahasanya? Kayaknya dari Cina. Mau kemana Syah? Ini telur asin, aku rencananya mau bikin rawon, tapi nggak tahu bikin rawonnya kapan. Cuman aku tuh udah bikin toge, aku bikin toge sendiri yang kepalanya gede-gede dari kacang hijau. Terus bumbu rawonnya udah aku defrost juga, aku pernah bikin rawon terus aku punya bumbunya gitu. So ini telur asin 6 biji 120.000. Aku nggak tahu sekarang harga telur asin di Indonesia berapa. Dan dia expired tuh lama nih, sampai Februari 2024, jadi aman buat disimpan lama ya. Terus aku beli lagi dong pisang goreng lagi tuh. Jadi di Belanda juga ada namanya bakbanan alias pisang goreng ya. Pisang yang untuk pisang goreng ini kayaknya pisang tanduk ya di Indonesia. Ini satu bijinya tergantung beratnya, jadi dia per kilonya tuh 60 ribuan. Dan dia satu biji ini harganya kayak 20 ribuan ya, tergantung beratnya, pokoknya €1.20, €1 tergantung beratnya. Nah ini satu bijinya 20 ribuan, jadi 80.000. Terus beli jahe sekilonya €7 atau sekitar berapa ya? Ya masing-masing di supermarket tuh ada yang beda-beda sih harganya. Cuman tadi aku pikir ya udahlah sekalian situ aku lihat ada jahe, daripada jaheku kurang, aku ambil aja jahenya segini 300 gram harga 30.000. Terus sesame oil akhirnya ketemu guys. Karena kemarin kan bikin somai aku skip ya, nggak pakai sesame oil karena habis sesame oilku, atau waktu itu kayaknya ada cuman udah keburu expired jadi udah aku buang aja. Terus ini saya pergi naik sepeda papanya. Karena kalau di toko Asia lebih murah ya, lebih murah 5.000 perak, lumayan kan, jadi 20 ribuan satunya. Beli teh sariwangi ini juga murah, satu gini 30 ribuan, menurut aku murah daripada just tip dari Indonesia jauh-jauh, jadi aku beli aja. Terus ini enak banget sih mihun ini, mihunnya gede-gede ya, ini si mihun Guangdong. Sitinya suka banget kemarin sama mihun ini. Terus aku beli
apa nih, tepung beras, karena bikin gorengan itu enak pakai tepung beras, guys. Oke, jadi tadi belanja kayak ginian ya, sama ada kerang, sama ada daun pisang, sama ada tahu, sama ada apa lagi ya, udah sih itu doang ya. Daun kemanginya yang di pohon itu, tapi tetap sih kayaknya beda. Tadi aku nonton video lagi, kayaknya penampakan daun kemangi Indonesia tetap agak lancip-lancip, ini tuh kayak lebih bulat gitu. Tapi ya udahlah, yang penting wanginya mirip-mirip banget ya gitu, sama. Ya tadi belanja kayak ginian sekitar hampir 70 euro atau 1.200.000-an. Menurut aku ya udah, aku pokoknya pasrah kok ke toko itu mau habis berapa aja, walaupun niatnya cuma beli daun pisang, ujung-ujungnya beli sebanyak ini. Yang penting hati senang. Terus untungnya juga suami aku nggak pernah ngomong ya masalah kayak misalnya aku belanja terus atau apa. Dia ngerti banget kalau aku tuh pelampiasan aku kangen sama Indonesia tuh harus makan makanan kampung khas Indonesia gitu. Jadi walaupun dia kebauan, aku lagi masak ikan asin kayak apa kayak, dia nggak pernah sampai ngoceh-ngoceh atau sampai bete banget gitu. Biasa aja gitu dia ya. Paling apa ini bau banget kok masak ikan asin ya. Gitu doang. Jadi nggak pernah yang sampai jangan masak ini lagi ya, aku nggak mau, rumah ini bau gitu. Nggak sampai gitu, alhamdulillah bunda. So sekarang aku mau mulai beresin dapurku, aku mau mulai bikin mangkok-mangkokin resepnya. Baru habis itu kita masak si apa namanya, pepes tahu ya. Jadi malam ini kita makan pepes tahu pakai nasi putih, pakai sambal terasi kali ya, enak kayaknya. Terus pepes tahunya aku mau bikin yang ada teri sama pakai jamur. Jadi yang pakai jamur itu buat suamiku, yang pepes tahu teri buat aku. Itu aja sih ya, paling dia sama telur ya, atau enggak sama ada schnitzel vegetarian gitu, daging vegetarian. Sama nanti aku lihat lah aku masak apa lagi gitu bun ya. Oke bun, udah dulu ya, aku senang banget intinya. Tadi kita dadakan sih ke toko Asianya. Devita thank you banget ya, dia mau. Aku bilang bun ke toko Asia aja yuk. Yaudah yuk, aku perlu tempe. Ya seperti biasa perlu tempe. Tapi jadi beranak pinak. Sama kayak Mama Hasya. Emang kita kebiasaannya gitu, dan kita punya prinsip yang sama. Udah bun, kalau udah ke toko Asia kita udah nggak mikir lagi mau ini ambil, mau itu ambil, udah merem aja. Ya mudah-mudahan rezeki kita ada terus ya, nggak harus mikir-mikir masalah budget belanja gitu. Itu yang karena menurut aku kalau kita merantau terus kita pengen beli sesuatu dan kita harus menghemat, itu kayak sedih ya, karena perasaan tuh kayak nggak bisa setiap hari ada di Indonesia gitu. So thanks for watching and I see you guys in my next video. Bye bye, Assalamualaikum.